Latihan neraka, Ruben Amorim menyiapkan program pramusim brutal untuk skuad Manchester United. Tekad Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani untuk mengambil alih Manchester United tampaknya belum sepenuhnya padam. Ucapkan selamat tinggal ke fans Aston Villa. Emi Martinez akhirnya buka suara soal gabung Manchester United. Rangkuman berita selengkapnya ada di OT Sport. Latihan neraka, Ruben Amorim menyiapkan program pramusim brutal untuk skuad Manchester United. Manchester United akan menjalani pramusim yang tak biasa di bawah komando manajer mereka. Ruben Amorim, pelatih asal Portugal itu disebut telah merancang agenda latihan yang ekstrim demi membangkitkan performa tim yang terpuruk. Musim 2024-2025 menjadi babak kelam bagi Setan Merah. Mereka mengakhiri kampanye Liga Inggris di peringkat ke-15, posisi yang sangat jauh dari harapan para fans dan target klub. Penderitaan MU tak berhenti di Liga Domestik. Mereka juga gagal menorehkan prestasi di pentas Eropa, dengan kekalahan dari Tottenham di final Liga Eropa menjadi pukulan telak musim ini. Hasil buruk tersebut membuat musim lalu berakhir sebagai salah satu yang paling memuncak dalam sejarah klub modern. Tekanan besar menimpa seluruh elemen tim, mulai dari pemain hingga jajaran manajemen. Menyadari kondisi genting ini, Ruben Amorim mengambil langkah awal yang tegas. Ia akan memimpin latihan pramusim yang intens demi membentuk ulang skuad Manchester United. Amorim ingin memperbaiki aspek fisik para pemain secara menyeluruh. Ia meyakini bahwa fondasi dari permainan yang solid terletak pada kesiapan fisik yang optimal. Menurut laporan The Sun, para pemain akan diminta kembali ke markas latihan Carrington lebih cepat dari biasanya. Targetnya, kondisi fisik terbaik seluruh pemain harus tercapai sebelum pertengahan Juli. Selama pramusim, Amorim akan menerapkan kontrol disiplin yang ketat. Bahkan, para pemain harus memberi laporan mengenai destinasi liburan mereka agar rutinitas mereka dapat diingat dengan hati-hati. Lebih jauh lagi, Amorim disebut telah diperingatkan skuadnya bahwa siapapun yang gagal memenuhi standar kebugaran akan menerima konsekuensinya. Mereka disebut bakal ditempatkan di bangku cadangan ketika kompetisi dimulai. Ucapkan selamat tinggal ke fans Aston Villa. Emi Martinez akhirnya buka suara soal gabung Manchester United. Kiper Aston Villa Emiliano Martinez akhirnya angkat bicara soal masa depannya seiring spekulasi dengan Manchester United semakin memanas. Martinez perlahan namun pasti telah menjadi salah satu penjaga gawang terbaik dalam permainan, setelah pindah dari Arsenal ke Aston Villa pada tahun 2020. Tampil mengesankan di Premier League, sambil juga membantu Argentina memenangkan Piala Dunia 2022. Dengan demikian, penjaga gawang ini sering dikaitkan dengan klub-klub top. Namun, tak pernah kabar demikian seintens sekarang, soal kepindahan pemain berusia 32 tahun itu dari Villa di jendela transfer musim panas ini. Martinez tampaknya mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar Aston Villa, setelah pertandingan kedua terakhir mereka di Premier League musim ini melawan Tottenham, di tengah keterkaitan dengan Manchester United dan Barcelona. Sementara raksasa Katalan telah memutuskan untuk bergerak untuk penjaga gawang Espanyol Joan Garcia, Setan Merah tampaknya masih mempertimbangkan untuk merekrut Martinez, dan pemain Argentina itu kini telah memecah kesunyian tentang masa depannya. Berbicara kepada media setelah melapor untuk tugas internasional, Martinez berkata, "Masa depan saya tidak tahu. Saya datang ke sini untuk bermain untuk tim nasional, dan itu satu-satunya hal yang penting bagi saya saat ini. Apakah saya ingin pindah ke klub baru? Jendela transfer baru saja dibuka, jadi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Saat ini, fokus Martinez akan tertuju pada Argentina untuk kualifikasi Piala Dunia, meskipun sang juara bertahan sudah memastikan tempat mereka di turnamen 2026. Namun, setelah 2 pertandingan melawan Chili dan Kolombia, Martinez akan bebas untuk membuat keputusan akhir tentang masa depannya." Sheikh Jassim rupanya belum menyerah untuk miliki Manchester United.
Tekad Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani untuk mengambil alih Manchester United tampaknya belum sepenuhnya padam. Meskipun gagal dalam persaingan memperebutkan kepemilikan klub dengan Sir Jim Ratcliffe pada 2023, laporan terbaru menyebutkan bahwa miliarder asal Qatar itu masih menyimpan ambisi untuk menjadi pemilik penuh klub berjuluk Setan Merah. Pada tahun lalu, Sheikh Jassim sempat menjadi salah satu kandidat kuat dalam upaya akuisisi Manchester United. Tawaran yang diajukan tak main-main, pembelian 100% saham klub dari keluarga Glazer, berikut janji untuk melunasi utang klub yang mencapai angka mencengangkan, sekitar 1 miliar pound. Namun, akhirnya Ratcliffe yang keluar sebagai pemenang dengan membeli 25% saham klub senilai 1,3 miliar pound. Sayangnya, periode awal kepemilikan Ratcliffe justru diwarnai berbagai masalah, baik di dalam maupun luar lapangan, mulai dari keputusan mempertahankan manajer Erik ten Hag yang kemudian berujung pada pemecatan di Oktober tahun 2024, hingga performa buruk di bawah pelatih pengganti Ruben Amorim. Manchester United bahkan harus menanggung malu dengan finish di peringkat ke-15 Premier League, capaian terburuk sepanjang sejarah klub. Tak hanya itu, kondisi finansial klub juga semakin terpuruk. Ratcliffe menyuarakan keluhan atas keuangan klub, yang mendorong pemangkasan besar-besaran, termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap 450 karyawan. Kombinasi dari utang lama, biaya transfer tertunda, serta pengeluaran operasional yang membengkak, membuat total utang klub masih mendekati 1 miliar pound. Di tengah kekacauan tersebut, nama Sheikh Jassim kembali mencuat. Menurut laporan The Telegraph, dia dan timnya masih terus mengamati situasi Manchester United dengan penuh minat. Meski belum ada langkah konkret atau pernyataan resmi, sumber menyebutkan bahwa Jassim belum menutup pintu sepenuhnya untuk kembali ke meja negosiasi. Jika rencana itu benar-benar direalisasikan, kemungkinan besar Jassim akan berkonsultasi dengan tokoh berpengaruh dalam dunia sepak bola Eropa, Nasser Al-Khelaifi. Presiden PSG dan Ketua Asosiasi Klub Eropa, ECA, ini dikenal memiliki jejaring luas dan pengaruh besar di sepak bola global. Al-Khelaifi juga merupakan bos beIN Sports, jaringan media olahraga asal Qatar. Menariknya, dalam gelaran final Liga Champions 2025 di Munchen, Minggu, tanggal 1 Juni tahun 2025, dini hari WIB kemarin, legenda Manchester United Sir Alex Ferguson tampak menjadi tamu kehormatan Al-Khelaifi. Ferguson hadir dalam jamuan makan malam resmi UEFA dan duduk bersama rombongan Al-Khelaifi, saat PSG mengalahkan Inter Milan untuk meraih trofi Liga Champions pertama mereka. Momen ini langsung memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan hubungan diplomatik yang bisa membuka jalan bagi keterlibatan Qatar di Old Trafford. Namun, tak semua pihak percaya akan eksistensi Jassim. Dalam pernyataan kontroversial pada Februari tahun 2024, Jim Ratcliffe menyatakan, sampai saat ini tidak ada yang pernah melihatnya. Bahkan keluarga Glazer belum pernah bertemu dengannya. Saya sendiri tidak yakin dia benar-benar ada. Kendati demikian, peluang Sheikh Jassim untuk kembali mencoba peruntungan tetap terbuka. Berdasarkan kesepakatan tahun 2023, keluarga Glazer masih memiliki hak untuk menjual sisa saham mereka kapan saja, meski Ratcliffe berhak untuk memberikan penawaran jika ada penjualan saham baru.